dulu sebentar. Oke, silahkan dibuka kameranya dulu. Oke. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ya selamat pagi semuanya. Kita pertama kalinya ketemu di online ya, setelah kemarin kita pertama kali juga ketemu di kelas ya. Jadi hari ini saya akan memberikan dulu sedikit materi pengenalan awal gitu ya. Kemarin kan saya suruh berikan tugas ya. Tugasnya udah dibikin belum kira-kira? Udah yang bikin tugasnya? Kemarin sudah saya bagikan tugasnya ya? Tugasnya udah dibagiin, Pak. Nah, ada yang bikin belum? Kayaknya belum. Yang bikin? Belum. Udah. Tolong disiapkan ya tugasnya sebaik mungkin ya. Mungkin kalau tidak ada rintangan mungkin minggu depan ya kita akan mulai presentasinya. Jadi tolong siapkan tadi kelompok 1 ya untuk mempersiapkan materi awal kita ya. Kita akan mempresentasikan di minggu depan mungkin ya. Dan minggu depan juga saya minta pengganti ya, untuk pengganti minggu pertama yang saya tidak hadir. Mungkin sudah ada harinya hari apa? Rabu atau Jumat yang bisa kita gunakan untuk mengganti pertemuan pertama. Kemungkinan ini Pak, nyesuaiin dulu sama ini Pak, nyesuaiin sama jadwal Labcom juga Pak, soalnya takutnya bentrok. Nah, makanya sebelum ada Labcom ya kalau bisa diatur dulu mau hari apa. Kemungkinan Rabu Pak. Rabu ya. Ya udah, nanti tolong disiapkan dulu ya. Saya catat hari Rabu dulu. Rabu jam mungkin siang ya, jam 12-an lah, setengah 1 mungkin. Ya, jadi tolong diatur dulu atau dijadwalkan dulu ya hari Rabu jam setengah 1. Di jam keberapa tuh? Ya. Jam ke-5 ya, berarti jam ke-5, 6. Bisa ya, untuk sementara dijadwalkan dulu, nanti akan saya atur lagi kelasnya kalau misalnya bisa ya hari Rabu jam setengah 1 ya. Oke, tolong dijadwalkan dulu untuk kelas ini 204. Oke, kalau gitu kita masuk ke materi dulu supaya cepat selesai lah puasa-puasanya. Oke, kita masuk ke pengenalan arsitektur komputer ya. Nah, ini juga sekalian menjelaskan kenapa kalian mendapatkan materi organisasi sistem komputer juga di semester ganjilnya ya. Bentar saya share. Oke, nah sekarang kita masuk dulu ke terminologi dan lingkup dari arsitektur komputer. Nah, saya mau tanya dulu ya, kalau kalian dengar kata-kata arsitektur ya, kira-kira apa yang terbayang di benak kalian? Arsitektur tentang apa isinya? Secara umum ya, arsitektur. Kata-kata yang terbayangkan apa? Lain pembangunan. Apa? Lain pembangunan. Ya. Oke, apalagi? Rancangan, Pak. Merancang. Oke, apalagi? Pembangunan, tadi merancang. Apalagi? Yang erat kaitannya dengan arsitektur. Apalagi kira-kira? Ayo. Apalagi kira-kira yang terkait dengan arsitektur? Struktur, Pak, struktur. Oke, boleh. Apalagi? Apalagi kira-kira? Pembangunan,
Rancangan, arsitektur. Apalagi? Arsitektur itu apalagi? Jadi kesimpulannya untuk mempelajari arsitektur kalian harus tahu apa coba? Arsitektur secara umum nih. Kalian harus belajar apa? Harus tahu apa? Apakah hanya tahu cara membangun saja? Atau cara mendesain atau cara apa? Arsitektur ya. Kira-kira. Ayo. Kira-kira apa yang ada di benak kalian arsitektur nih, kata-kata arsitektur. Banyak kan, arsitektur kan berarti kalian harus mempelajari apa saja ketika kalian ingin menjadi seorang arsitek lah, katakanlah gitu. Apa yang harus kalian pahami tentang arsitektur? Ceritanya bahan-bahannya Pak, bahan-bahan bangunan. Bahan bangunan, oke. Apalagi? Selain bahan, blueprint itu seperti apa? Desain juga ya, ya kan? Apalagi? Apalagi? Jika kalian merancang sebuah bangunan lah, katakan seorang arsitek. Apalagi? Banyak kan ya. Jadi kesimpulannya ketika kalian menjadi seorang arsitek, katakanlah arsitek gitu ya, maka akan ada banyak sekali hal yang harus kalian pahami ya. Jadi kalian harus mempelajari banyak hal ya. Jadi bukan cuma sekedar kalian membangun rumah misalnya atau membangun sebuah bangunan dengan bahan-bahan bangunan yang sedemikian rupa sehingga jadi rumah. Tapi kan ada banyak hal yang harus kalian pelajari. Pertama misalnya dari belajar tentang struktur dulu nih, strukturnya seperti apa? Belajar struktur bangunan itu kan nggak gampang juga misalnya, ya kan? Misalnya untuk bangunan sekian tingkat nih, strukturnya harus gimana supaya kuat misalnya. Misalnya untuk tahan gempa harus gimana, ya kan? Maka harus dipelajari juga bagaimana cara membuat struktur bangunan tersebut sehingga menjadi kuat misalnya, contoh, ya kan? Kemudian untuk mendesainnya juga ya, ketika mendesain juga kan kalian harus mengenal misalnya ketika kalian membangun bangunan yang dengan model misalnya arsitektur klasik. Nah, gimana tuh arsitektur klasik kan harus pelajari juga. Gitu ya. Yang klasik itu yang seperti apa misalnya. Ya, jadi ada hal-hal di luar bangunan yang kalian bayangkan gitu ya, tapi sebenarnya kalian pelajari juga di dalamnya. Ya, misalnya ada seninya juga, ya kan, dalam arsitektur ada seninya juga sebenarnya. Ya, seninya itu tadi misalnya bangunannya model begini, kalian harus tahu seni ketika membangun bangunannya klasik itu seperti apa. Contoh, ya. Jadi ada banyak hal yang harus dipahami ya ketika kalian ingin mempelajari sebuah profesi yaitu misalnya itu arsitek gitu ya, bangunan nih. Nah, sekarang kita masuk ke arsitektur komputer. Ya. Nah, kira-kira di arsitektur komputer tuh yang seperti apa yang kalian bayangkan, Mbak? Apa yang dibangun di dalam arsitektur komputer ini kira-kira? Yang dibangunnya apanya dari sebuah komputer? Contoh, misalnya kalian pergi ke Glodok nih, ya, atau ke Mangga 2. Ada seorang yang sedang merakit komputer. Apakah itu dikatakan arsitek komputer atau bukan kira-kira? Menurut kalian? Apakah dia dikatakan arsitek komputer? Seorang perancang komputer? Coba. Kira-kira yang dibangun apa nih di dalam arsitektur komputer? Itu yang dirancang nih apa? Ayo. Yang tahu kira-kira apa yang dirancang nih di dalam arsitektur
arsitektur komputer, ya katakanlah kalian seorang arsitek komputer nih, membangun sebuah komputer, yang dirancang apanya kira-kira? Isinya Pak, cara kerjanya. Isinya, cara kerjanya. Ya. Cara kerjanya itu cara kerja apa nih? Cara kerja komputernya dari input output, terus ke unit proses, kayak gitu Pak. Oke. Ada lagi yang punya pendapat lain? Kira-kira apa yang dibangun di dalam sebuah komputer nih? Rancang bangunnya itu seperti apa? Pakai dulu katanya membangun cara kerjanya, ya bagaimana cara kerja dari mulai input sampai dengan proses ke outputnya seperti apa hasilnya gitu kan? Oke, bisa apa lagi kira-kira yang punya pendapat lain mungkin? Kira-kira yang dirancang apanya nih dari sebuah komputer? Ayo, apa lagi? Oke, udah. Ya, kita langsung aja lihatlah. Kita lihat terminologinya dulu ya. Ya, jadi secara terminologi kita baca di sini arsitektur ya adalah segala hal yang memungkinkan bagi programmer untuk dimanipulasi. Ya. Itu apa saja ya, ada set instruksi, ada jumlah bit untuk representasi datanya, ada juga mekanisme input outputnya dan juga teknik pengalamatannya. Ya, jadi itu secara terminologi yang disebut dengan arsitektur dalam arsitektur komputer. Ya, jadi yang dirancang, yang dibangun apa, gitu ya. Jadi yang membangun namanya programmer. Oke, jadi yang membangun namanya programmer. Yang si programmer ini ya bisa membangun atau bisa merancang sebuah komputer dengan cara memanipulasi ya ini set instruksinya, jumlah bit representasi datanya, mekanisme input outputnya, dan juga teknik pengalamatan. Atau tadi yang dibilang Aziz tuh mungkin ya bisa dikatakan inilah cara kerja si komputer, kita modifikasi sedemikian rupa sehingga tampilannya atau outputnya itu bisa berbeda atau bisa membedakan antara komputer yang kita buat dengan komputer yang lain. Gitu ya. Nah, tapi dalam hal ini kita lihat juga yang terminologi yang lain. Yaitu ada yang disebut dengan organisasi. Ya. Nah, organisasi ini adalah bagaimana semua fitur yang ada itu diimplementasikan. Ya, contohnya ada sinyal kontrolnya gitu ya, ada interface-nya, teknologinya ya, teknologi memori, teknologi hardware dan sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan organisasi. Jadi kalian belajar kemarin organisasi sistem komputer ya. Nah, ini yang dipelajari ya dasar-dasarnya sebenarnya, bagaimana caranya kalian mengenal teknologi yang ada di dalam komputer itu sendiri ya, kemudian sinyal kontrolnya seperti apa, interface-nya apa saja dan sebagainya, gitu ya. Sehingga kalau kita bicara secara terminologi, arsitektur komputer adalah gabungan, gitu ya. Jadi arsitektur set instruksi ditambah organisasi mesin ditambah yang lainnya juga, gitu ya. Jadi kalau kita bicara arsitektur komputer ya luas juga cakupannya nih. Ya, kalian harus memahami mengenai hardware-nya, misalnya hardware itu seperti apa cara kerjanya, ya kan, komponennya apa saja yang dibutuhkan, ya, kemudian cara menyimpan datanya seperti apa, cara memprosesnya gimana, dan sebagainya. Nah, kalau sudah memahami hardware-nya, nah, kalian juga harus memahami bagaimana caranya memanipulasi supaya hardware ini bisa bekerja sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Ya, nah ini contohnya tadi yang kita manipulasi adalah bisa set instruksinya, ya bisa bit datanya, ya bisa input outputnya kita manipulasi, bisa juga teknik pengalamatannya. Ya, nah jadi
bukan hanya sekedar kalian merakit sebuah komputer itu yang seperti kalian temui di Glodok gitu ya, di Mangga 2 yang tugasnya memasang gitu ya, hardware-hardware yang sudah ada, kemudian di komputer dinyalakan sampai nyala. Nah, itu bukan dikatakan arsitektur komputer atau arsitek komputer gitu ya. Jadi arsitek komputer itu kalian harus memahami semuanya, dari mulai hardware-nya, komponen-komponennya apa saja, cara kerjanya gimana, termasuk sampai dengan pemrogramannya. Bagaimana cara memprogram komputer tersebut agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, jadi kita bisa memerintahkan si komputer untuk melakukan sesuatu. Ya, yang mungkin ya ketika kita program, komputer ini akan menampilkan sesuatu yang berbeda dengan komputer-komputer yang lainnya. Nah, itulah yang disebut dengan arsitektur komputer. Jadi untuk membangun sebuah komputer itu ada banyak hal yang harus kalian pahami. Ya, nah ini berarti di situ. Jadi bukan hanya sekedar merakit komputer jadi gitu ya, kemudian bisa dipakai hanya untuk kerja yang seperti komputer-komputer lain lakukan gitu ya. Nah, tidak seperti itu gitu ya. Jadi harus ada sesuatu hal yang berbeda gitu ya dengan komputer-komputer yang lain. Ya, intinya seperti itu. Nah, kemudian kita bicara lingkup sekarang ya. Karena saya tadi katakan bahwa ada banyak hal yang harus dipahami, nah maka kita coba lihat di sini lingkup dari arsitektur komputer itu apa saja. Yang pertama yang disebut dengan teknologi ya. Teknologi ya. Kemudian ada lagi interface. Ada lagi organisasi, ada lagi aplikasi ya, dan juga simulasi dan pengukuran. Nah, ini yang termasuk dalam lingkup arsitektur komputer. Kita lihat yang pertama dulu dari sisi teknologi. Kenapa teknologi masuk ke dalam lingkup arsitektur komputer? Ya, karena komputer ini ya, kalian tahu ya, bahwa teknologi komputer ini berkembang sangat pesat dari mulai pertama kali ditemukan ya, digunakan sampai dengan saat ini itu sangat berkembang pesat teknologinya gitu ya, sehingga ketika kita mau merancang sebuah komputer kita harus memahami dulu komputer yang ada saat ini teknologinya seperti apa gitu ya. Jangan sampai kita merancang komputer dengan teknologi yang sudah tertinggal misalnya, atau komputer yang sudah ada kita rancang lagi buat apa gitu ya. Jadi namanya pembangunan, perancangan gitu ya, justru kita akan membangun sesuatu yang baru, apalagi di dunia komputer gitu ya, yang perkembangan teknologinya itu sangat cepat. Paham ya? Nah, jadi di sini kita lihat nih perubahan definisi arsitektur komputer sebagai contoh. Kita lihat, kalian tahu ya, belajar sejarah komputer. Komputer dulu seperti apa? Fungsinya untuk apa? Komputer pertama kali, itu generasi pertama. Komputernya digunakan untuk apa? Perhitungan aritmatik, Pak. Untuk hanya perhitungan. Ya, untuk menghitung aritmatik, kalian bisa lihat komputer seperti apa bentuknya. Udah lihat belum komputernya? Udah lihat komputer bentuknya? Komputer pertama atau generasi pertama? Bentuknya seperti apa? Ya, tabung gede itu, Pak. Ya, tabung. Bentuk komputernya, udah pernah lihat belum? Bentuk komputernya kayak gimana? Udah pernah lihat bentuk komputernya? Coba di search bentuk komputernya seperti apa ya. Kalau di search kalian ketemu nanti bentuk komputer generasi pertama itu rata-rata ukurannya sangat besar ya, mungkin seperti lemari ya. Kalau kita lihat itu bentuk-bentuknya itu seperti lemari dijajarkan dalam suatu ruangan yang besar gitu ya, dan itu semua ya digunakan. Aritmatiknya juga bukan cuma 1 tambah 1 gitu ya, 2 dikali 2 enggak gitu ya, tapi
perhitungan aritmatik yang digunakan untuk perhitungan skala besar, ya, misalnya untuk di sebuah perusahaan, ya, untuk penggajian, ya, untuk data-data perusahaan itu digunakan perhitungannya menggunakan komputer tersebut, ya, sehingga pada saat itu komputer ya hanya digunakan hanya untuk perhitungan aritmatik, sehingga definisi arsitektur komputer pada saat itu ya bagaimana caranya orang berlomba-lomba untuk membuat komputer yang fungsinya untuk perhitungan aritmatika. Nah, perhitungan aritmatikanya juga beda-beda gitu ya. Artinya bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, tapi hanya untuk perhitungan. Gitu ya. Untuk apanya ya orang menciptakan komputer itu ya untuk macam-macam kebutuhan, tapi hanya berkisar hanya untuk perhitungan aritmatik. Tapi kan berkembang lagi nih. Ya, sehingga komputer ini pada akhirnya bisa diprogram, karena sebelumnya komputer hanya untuk perhitungan aritmatik, orang yang membuatnya atau memprogramnya atau yang membangunnya atau mendesainnya itu harus memahami bahasa mesin. Gitu ya. Atau bahasa komputer atau bahasa biner tadi yang kemarin kita pelajari nih, ya, kalian pelajari di Orsiscom gitu ya. Nah, tapi pada perkembangannya ya komputer ini pada akhirnya bisa diprogram, ya, sehingga pada saat itu berubah lagi, ya, definisi arsitektur komputer, bagaimana orang berlomba-lomba untuk menciptakan sebuah komputer yang bisa dibuat untuk pemrograman. Artinya orang berlomba-lomba membuat set instruksi untuk sebuah compiler. Tahu compiler nggak? Apa itu compiler? Ada yang tahu compiler? Apa itu compiler? Ya. Nah, jadi itulah karena komputer pada situ bisa diprogram, ya. Jadi sudah bisa diprogram menggunakan bahasa manusia, ya. Jadi orang berlomba-lomba menciptakan compiler yang bisa digunakan untuk menerjemahkan dari berbagai macam pemrograman tersebut ke bahasa si komputernya, yaitu bahasa mesinnya. Gitu ya. Sehingga pada saat itu ya komputer fokusnya atau teknologi komputer pada saat itu fokusnya di penciptaan compiler ya yang digunakan untuk menerjemahkan, ya, istilahnya menerjemahkan dari bahasa manusia ke bahasa mesin. Karena semakin mudah pemrogramannya dengan menggunakan bahasa manusia, maka komputer tersebut ya semakin canggih, semakin mudah untuk diprogram, intinya begitu. Ya, pada saat ya sekitar tahun 70 sampai 80-an gitu ya. Tapi berubah lagi semenjak tahun 90. Kenapa ya? Karena pada 90-an itu muncul yang namanya komputer rakitan. Ya, artinya komputer yang didesain secara modular. Ya, berbeda dengan komputer sebelum tahun 90-an, maka kalau kita beli komputer pada saat itu ya, kita harus membeli branded. Artinya misalnya kita beli komputer katakanlah misalnya apa nih yang dulu terkenal, misalnya IBM lah katakanlah. Ya, maka semua komponen-komponennya itu dibuat di pabrik IBM. Dari mulai prosesornya misalnya gitu ya, kemudian PCB-nya, MCB-nya sampai monitoring dan sebagainya itu semuanya dibuat di pabrik IBM. Gitu ya. Jadi komputer keluaran IBM berbeda dengan komputer HP misalnya, ya. Komputer HP berbeda dengan komputer yang Dell misalnya, yang lainnya sebagainya. Setiap merek itu mengeluarkan beda-beda desain, beda-beda komponen. Gitu ya. Nah, tapi pada 90-an itu muncul komputer rakitan yang bisa dirakit. Ya, mungkin sebelum 90-an juga sudah mulai muncul itu ya. Komputer-komputer yang bisa dirakit, artinya didesain secara modular. Jadi mau pakai prosesornya merek A misalnya ya, tapi itu bisa dipasangkan dengan motherboardnya merek B misalnya. Ya, RAM-nya merek C gitu ya. Hard disk-nya merek D. Itu tuh beda-beda. Tapi dia punya desain modular yang sama. Artinya
prosesor ini bisa dipasangkan dengan motherboard yang ini, yang B misalnya, tapi desain modularnya sama, artinya pinnya sama, kita bisa pasang di situ gitu ya. Nah, itulah komputer modular yang mulai muncul 80-an sampai 90-an. Ya. Sehingga pada akhirnya arsitektur komputer pada saat itu berfokus di bagaimana caranya mendesain hardware tersebut secara modular. Dari mulai CPU-nya, ya memorinya gitu ya, sistem I/O-nya, multiprosesornya seperti apa, network-nya dan sebagainya. Ya. Nah, itu teknologi arsitektur komputer pada 90-an ya. Bagaimana menciptakan berbagai macam hardware yang bisa dipasangkan dengan berbagai macam komponen yang sudah ada di pasaran. Ya, maka muncullah kan prosesornya macam-macam keluar ya, ada Pentium gitu ya, ada AMD mulai keluar di situ, bermacam-macam merek dengan kecepatan yang berbeda-beda, teknologinya berbeda-beda dan seterusnya. Gitu ya. Tapi dengan software yang sama. Contoh gitu ya. Nah, kemudian 2010 sampai mungkin nanti yang akan datang seperti apa? Ya. Nah, kalau yang 2010 ke atas itu sudah mulai ada mungkin gitu ya, kita akan menciptakan sebuah komputer yang secara otomatis memahami apa yang kita inginkan atau si user inginkan, secara otomatis si komputernya akan memahami. Contohnya gitu ya, ada teknologi AI misalnya. Ya, teknologi computer vision, ya kan? Quantum computer. Nah, itu yang teknologi kedepannya tuh seperti itu. Nah, itulah tugas si arsitek komputer nih untuk merancang komputer-komputer yang mungkin di masa depan orang akan butuhkan. Ya, dengan teknologi-teknologi yang ada saat ini itu seperti apa kira-kira perkembangannya. Nah, itu kalau kita bicara teknologi. Ya. Jadi kalau kita bicara teknologi berarti kita menciptakan komputernya harus kayak gimana yang sekarang nih. Ya, berarti kan harus ukurannya sekecil mungkin misalnya. Tapi dengan kinerja yang luar biasa. Cepat misalnya. Luar biasa, apa namanya, otomatisasinya bisa mengenali pemikiran orang, misalnya. Mendahului pemikiran orang itu bisa aja. Ya, AI dan sebagainya. Nah, itu apa namanya, dari sisi teknologi ya, lingkup teknologi. Kenapa komputer ini arsitek komputer sangat erat hubungannya atau lingkupnya termasuk di dalamnya adalah teknologi ya, karena tadi teknologi komputer ini perkembangannya sangat cepat dan mungkin berbeda dari tahun ke tahun ya. Yang ke waktu sekian tahun komputer ini hanya dulu mungkin pakainya buat itu aja, tapi yang akan datang mungkin akan berbeda ya. Yang sekarang aja udah beda dengan misalnya tahun depan nih, mungkin komputernya udah beda lagi ya. Jadi itu teknologi ya, mungkin perkembangannya ini sangat cepat sehingga dibutuhkan pengetahuan ya mengenai teknologi komputer yang ada saat ini ya, dan mungkin yang akan datang. Kemudian interface. Ada yang tahu interface-nya apa kira-kira? Atau contohnya apa interface? Yang dimaksud dengan interface itu apa? Pasti sering dengar kan interface. Apa yang dimaksud dengan interface? Cuman berikan contoh. Di komputer tuh interface yang kayak gimana? Bisa diberikan contohnya? Apa itu interface? Mungkin tampilan depan, Pak. Tampilan depan. Tampilan depan apa nih? Yang kayak gimana maksud tampilan depan? Contohnya kayak sistem operasi gitu, Pak. Sistem operasi. OS. Oke, berarti itu interface apa? Antara apa? Interface itu apa? Interface dulu apa? Maksudnya interface? Maksudnya interface itu apa? Antar muka, Pak, tampilan. Antar muka, tampilan aja. Interface. Cuma tampilan.
ada buat interaksinya juga, Pak. Contohnya apa? Untuk interaksi. Oke. Nah, jadi interface nih bukan hanya kalian bayangkan tampilan gitu ya. Interface kalian dengan komputer apa? Layar misalnya, ya kan? Nah, itu salah satu contoh, tapi interface sebenarnya banyak. Ya. Misalnya antara hardware dengan hardware aja interface-nya kan ada. Misalnya kita mau menghubungkan printer ke laptop kita nih. Interface-nya apa? Kita menghubungkan printer ke laptop kita, interface-nya apa? Coba, apa interface-nya? Menghubungkan printer ke laptop nih, atau ke komputer kalian. Interface-nya apa? Kabel bukan, Pak? Ya, bisa kabel kan? Ya, salah satu contoh, kabel. Tapi kabel juga banyak lagi nih. Kalian hubungannya pakai apa kabelnya? Ya, kalau komputer dulu kabelnya bukan USB, beda. Ya, tapi interface juga. Nah, itu interface. Jadi ada banyak sekali interface yang terdapat dalam sebuah komputer. Baik yang menghubungkan komputer dengan usernya, ya, atau komputer dengan komputer lain, gitu ya, ataupun komponen yang ada di dalam satu komputer yang sama, ya, ataupun dengan peralatan-peralatan yang lainnya. Jadi ada banyak kali interface. Interface itu apa? Ya tadi antar muka atau perantara lah katakanlah, gitu ya. Jadi perantaranya apa yang digunakan? Ya, kalau sekarang kan bukan hanya kabel aja nih, bisa juga wireless. Nah, kalau wireless ini apa komponen interface-nya? Bisa Bluetooth, gitu kan? Bisa Wi-Fi, macam-macam. Ya, nah mungkin interface yang akan datang pakai apa? Ya, bisa NFC, ya kan? Dan sebagainya macam yang lainnya lah, banyak. Oke, jadi itu interface. Jadi bukan hanya kalian pikirkan interface itu hanya menghubungkan kita dengan komputer. Enggak selalu, banyak. Bahkan komputer dengan komputer lain pun ada interface-nya. Ya. Komponen yang ada di komputer kita, interface-nya juga pasti ada. Ya. Dengan peralatan-peralatan peripheral lain ada juga. Ya. Nah, itu interface namanya. Sekarang kita lihat interface itu apa. Kita lihat pertama. Ya, ini kalau kita bicara interface, yang pertama adalah contoh nih ya. Ketika kita bicara interface antara user komputernya, ya. Nah, itu ada dua lapisan yang bekerja di situ, ya. Yang pertama yang disebut dengan application programming interface atau API. Pernah dengar nggak? Pernah dengar API? Apa tuh API? Kalau kalian bicara programmer, kalau seorang pernah program pasti tahu lah. Apa itu API? Ya, di situ dijelaskan bahwa API adalah set rutin yang digunakan aplikasi untuk meminta layanan service dari level yang paling rendah, yang dalam hal ini mesinnya atau hardware-nya, yang dikoordinasikan biasanya oleh sistem operasi. Gitu ya. Jadi ketika kalian ingin memprogram komputer tersebut, biasanya kalian membutuhkan bantuan dari yang namanya API. Nah, API ini adalah perantaranya atau interface-nya. Ketika kita sedang memprogram komputer, kita butuh misalnya komputer untuk mengalokasikan data yang kita program ini di memori si komputer tersebut. Maka biasanya sistem operasi sudah menyediakan ya set rutinnya. Kita tinggal panggil biasanya. Jadi seorang programmer tinggal manggil set rutinnya untuk bisa kalian misalnya menyimpan data program kita di komputer tersebut. Contoh gitu ya. Nah, semuanya disediakan oleh sistem operasi, sudah ada disediakan. Kita tinggal panggil aja sebagai programmer. Ya, gampang dimudahkan gitu ya. Nah, itu interface-nya namanya API. Ya, jadi API ini dipunyai oleh setiap komputer dengan sistem operasi yang ya, beda-beda. Misalnya API untuk
Android ya beda dengan yang punya Windows, gitu ya. API untuk Apple biasanya API ini dibutuhkan oleh seorang programmer yang ingin memprogram komputer yang sudah siap untuk diprogram. Itu ya, itu interface-nya namanya API. Tapi ada lagi satu lagi yang disebut dengan Instruction Set Architecture atau ISA, yaitu atribut dari sistem komputasi yang dilihat dari sudut pandang programmer seperti struktur konseptual, gitu ya, perilaku fungsional yang terapkan pada organisasi aliran data, dan kendali atas desain logika dan implementasi fisik pada mesin. Nah, ini menurut bukunya Amdahl, Blow and Brooks tahun 1994 ya. Jadi, nah inilah titik pentingnya ketika kita ingin memprogram sebuah komputer atau merancang sebuah komputer, dibutuhkan interface yang namanya ISA ini. Gitu ya. Nah, ISA ini sama-sama menghubungkan programmer atau manusianya dengan hardware-nya. Bedanya kalau yang API tadi semua set routine-nya sudah disediakan oleh semua operasi. Nah, dalam ISA ini atau ISA ini kita difasilitasi untuk memberikan akses langsung ke hardware tersebut untuk bisa dimanipulasi datanya. Gitu ya. Jadi langsung kita bisa manipulasi datanya. Nah, untuk bisa manipulasi datanya itu kalian harus memahami semacam organisasi aliran data kayak gimana, itu yang disebut dengan ISA. Gitu ya. Jadi antara user atau bukan usernya, antara programmer atau si perancang dengan si komputernya sendiri itu punya dua interface, yaitu API dan ISA. Oke. Nah, beda lagi kalau di bawahnya itu ada antara modul atau sistem yang berbeda. Itu interface-nya ada juga. Contohnya adalah protokol network. Pernah dengar TCP/IP? Pernah dengar yang namanya TCP/IP? Pernah dengar nggak TCP/IP? Atau IP address? Kalian belajar jaringan komputer kan? IP address pernah dengar? Untuk apa itu IP address? Untuk apa? Untuk apa kalian gunakan IP address? Untuk bisa saling terhubung ya ke mana? Terhubung ke mana? Nah, ke jaringan ya, nanti ke jaringan komputer. Oke. Nah, itu yang dikatakan sistem yang berbeda ya, karena dengan kita menggunakan IP address itu sebenarnya kita menghubungkan komputer kita dengan komputer yang lain. Ya. Nah, komputer yang lain itu mungkin saja bisa berbeda dengan komputer yang kita pakai. Ya kan? Secara sistem ya. Misalnya kita menggunakan komputer PC biasa, kalian menggunakan PC Windows. Tapi kita bisa terhubung ke komputer yang ada di Amerika sana, yang mungkin menggunakan server komputernya Linux misalnya. Beda, tapi terhubung nggak? Terhubung kan? Oke. Nah, itu yang dikatakan interface. Ya, jadi protokol network ya yang dikatakan TCP/IP atau yang kalian sering gunakan IP address dan sebagainya. Nah, itu merupakan interface untuk menghubungkan sistem yang berbeda. Ya, kita menggunakan HP di sini, tapi kita bisa terhubung ke komputer server yang ada di Amerika menggunakan komputer server besar misalnya. Ya. Pakai apa? Kita bisa terhubung di sana ya, pakai TCP/IP tadi. Ya, atau protokol network. Oke, jadi kita bisa saling bertukar data, kita bisa mengirimkan data, kita bisa mengambil data, ya kan? Walaupun sistem yang kita gunakan berbeda dengan yang mereka gunakan. Gitu ya. Nah, itu interface juga sebenarnya. Ya, jadi protokol network itu termasuk ke dalam interface juga. Yang menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lain. Kemudian ada lagi channel atau bus. Pernah dengar channel atau bus? Ya. Contoh
Ya, tahu USB? Apa itu USB? Apa USB? Ada yang tahu USB itu apa? Masa nggak tahu USB? Sering pakai kan? Apa itu USB? Universal Serial Bus, Pak. Oke. Interface. Ya, ada banyak kali interface. Ya, interface-nya tuh misalnya kita mau menghubungkan keyboard ke PC, ya, maka dibutuhkan busnya beda lagi, apa namanya, konektornya beda. Ya, kita membutuhkan konektor khusus untuk keyboard. Ya, untuk mouse sama, konektornya beda. Kita butuh khusus untuk keyboard, untuk mouse. Printer beda lagi, kita butuh koneksi atau interface untuk printer tuh berbeda lagi, yang namanya LPT1. Ya, kalau mouse tuh PS2 namanya. Ya, jadi setiap peralatan yang ingin kita connect ke komputer kita itu semuanya mempunyai konektivitas yang beda-beda. Oke. Nah, kemudian diciptakanlah yang namanya Universal Serial Bus. Sesuai namanya, universal. Maka semenjak ada USB, ya, universal nih, semua peripheral itu bisa kita hubungkan dengan satu konektor saja, yaitu namanya USB. Gitu ya. Jadi Universal Serial Bus. Jadi semua konektor ini atau semua peralatan yang kita bisa hubungkan dengan USB, dengan satu konektor saja. Contoh kita menghubungkan printer dengan satu konektor itu USB. Kita menghubungkan mouse USB. Kita menghubungkan keyboard USB. Gitu ya. Scanner USB. Termasuk peralatan penyimpanan flash disk USB. Ya kan? Jadi semuanya menggunakan USB. Padahal modulnya ya, peralatan yang kita hubungkan beda-beda. Oke. Nah, jadi dalam satu konektor ini kita bisa menghubungkan ada banyak sekali peralatan ya, USB. Contoh ya, jadi USB itu merupakan juga contoh interface. Ya, di sampingnya ada yang lain, misalnya ada konektor untuk apa nih? Ya, misalnya untuk HDMI, yaitu interface juga. Ya, untuk model yang berbeda. Ya, untuk display misalnya. Ya, ada banyak kali lah. Jadi semua konektor yang ada di laptop kalian, di komputer kalian itu interface juga namanya. Yang dikatakan channel atau bus yang bisa menghubungkan berbagai macam modul ke dalam komputer kita. Gitu ya. Termasuk hardware kita nih. Prosesor dengan memorinya, itu ada channelnya, ada busnya yang menghubungkan. Ya, itu interface juga. Paham ya? Kemudian ada juga representasi data nih. Nah, ini yang harus dipelajari nih. Ada misalnya karakter codes. Pernah dengar kode ASCII? Pernah dengar nggak kode ASCII? ASCII. Pernah dengar nggak? Kode ASCII. Ini orang komputer harus tahu nih kode ASCII itu wah, terkenal. Ada yang tahu kode ASCII? Untuk apa kode ASCII? Coba di search apa itu kode ASCII. Harus tahu nih orang komputer. Kode ASCII kalau nggak tahu mah kebangetan. Apa kode ASCII? Nah, dipakainya di mana? Komputer, Pak. Ya di mananya yang komputer?
Di mananya? Dipakainya di mana? Di komputer yang kalian pakai itu, kode ASCII itu dipakai di mana coba? Di? Masa nggak tahu? Pakai di mana? Ayo, saya nggak tahu ya kode ASCII. Tadi mewakili apa? Karakter, huruf, dan angka. Nah, dipakainya di mana? Ayo. Kode ASCII. Di mana dipakainya? Apa input outputnya? Iya, di mana tuh adanya? Di keyboard. Ya, jadi kode yang keyboard yang kalian gunakan, ya, itu kan ada banyak tombol tuh, dari mulai angka 1, angka 2, huruf I, QWERTY, dan caps lock gitu ya, enter dan sebagainya. Ya, itu kodenya menggunakan kode ASCII namanya. Ya, jadi ketika kita ketik A, muncul huruf A di situ di layar gitu ya. Itu bukan hanya semata-mata kita ketik A keluar A, tapi dikodekan. Nah, kodenya itu interface juga. Gitu ya. Karakter codes, itu karakter adalah perantara juga kan? Ya. Interface. Ya, jadi karakter codes misalnya A ini kodenya berapa, itu interface. Ya, sehingga muncul di layarnya huruf A misalnya. Ya, itu interface. Ya, tapi dibaca di komputernya kan, kalau komputer membacanya bukan huruf A itu, ya, tapi kode 001, 10 dan seterusnya, ada 8 bit. Ya. Nah, itu yang disebut dengan kode ASCII ya, atau karakter codes. Kemudian ada juga ABCDIC. Itu juga sama ya, cuman udah nggak dipakai di komputer-komputer saat ini ya. Komputer saat ini banyak menggunakan ASCII. Oke. Jadi itu yang disebut dengan karakter codes ya, yang itu termasuk juga ke dalam interface sebenarnya ya, yang menghubungkan peralatan yang kita pakai ini input untuk menghubungkan ke mesinnya ya. Ada lagi numerik ya, IEEE 754. Nah, ini yang mungkin kalian belum pelajari ya, mengenai floating point data. Jadi komputer menyimpan data misalnya 20, angka 20 itu tidak disimpan dalam angka 20 gitu ya, tapi disimpan bisa dalam bentuk yang lain, itu dalam bentuk namanya floating point data ya. Nah, itu yang ada standarisasinya yang dibuat, yaitu IEEE 754. Nanti mungkin akan kita pelajari ya minggu depan. Itu yang disebut dengan representasi data gitu ya. Jadi itu juga merupakan interface ya, interface yang ada di dalam sebuah komputer. Nah, jadi kalian harus memahami bahwa di dalam komputer yang kita pakai ada banyak sekali interface yang kalian akan temukan. Nah, tinggal interface-nya tuh yang seperti apa. Gitu ya. Nah, kalian akan mungkin menciptakan sebuah interface yang baru mungkin. Ya, ke depannya. Yang seperti apa. Ya, contohnya tadi saya contohkan. Interface untuk yang wireless. Wireless ini kan banyak interface-nya. Bisa Bluetooth, bisa Wi-Fi, bisa NFC misalnya. Ya, mungkin yang lain apalagi nih. Nah, mungkin akan nanti dibuat lagi sebuah interface baru yang wireless bentuknya. Gitu ya. Kalau Bluetooth kelemahannya apa? Mungkin lambat, untuk transfer data dia lambat. Wi-Fi cepat. Gitu ya. Nah, mungkin yang kedepannya supaya lebih cepat pakai apa lagi? Gitu ya. Nah, itu penciptaan interface-interface yang seperti inilah yang dibutuhkan untuk membangun sebuah komputer yang baru nantinya. Seperti apa? Itu ya.
Oke, ini contoh ISA itu terdiri apa saja yang bisa kita manipulasi atau bisa kita dapatkan di situ ya, misalnya set instruksi gitu ya, format instruksi, mode pengalamatan dan sebagainya. Nanti kita akan lihat interface itu ada di mana. Nah, ini kita bicara ilustrasi dari ISA ya, atau instruction set architecture. Jadi inilah titik poin yang paling penting gitu ya, ketika kita mencoba membangun sebuah komputer ya. Jadi ada di tengah ya, jadi antara hardware dengan softwarenya itu ada namanya instruction set. Nah, inilah yang harus bisa kalian atau kita bangun sedemikian rupa sehingga di level softwarenya itu mungkin bisa menampilkan tampilan yang berbeda. Gitu ya. Sebagai contoh ya, kalian tahu komputer Mac Apple? Tahu? Ada yang pakai Apple mungkin? Apple keluaran 2019 ya, 2017. Ada? Tahu ya? Kalau kalian tahu bahwa prosesornya itu sama-sama ya, dengan yang kita menggunakan PC biasa itu sama, dia menggunakan Intel misalnya. Ya, prosesornya. RAM-nya pun sama, DDR5, DDR4 kalau misalnya. Ya, hard disk-nya pun sama, hard disk biasa gitu ya. Menggunakan SSD juga ada misalnya. Ya. Komponennya kita lihat sekilas sama secara hardware ya. Tapi kalau kita lihat secara software, beda nggak? Beda nggak? Antara komputer Mac dengan komputer Windows? Beda nggak? Secara software? Sama atau beda? Sama nggak kira-kira? Atau beda? Beda kan? Ya, kalian menggunakan Mac OS itu beda dengan Windows jauh. Ya, beda jauh. Nah, itu bagaimana caranya dia bisa menciptakan seperti itu? Ya, nah karena dia bisa memanipulasi set instruksinya. Ya, nah pada akhirnya, walaupun pada akhirnya ya komputer Apple pada saat itu bisa juga diinstal Windows. Ya, bisa. Tapi butuh sesuatu yang diubah. Nah, itu sesuatunya itu apa? Nah, dia harus bisa memanipulasi itu. Ya, jadi set instruksinya bisa kita rubah sedemikian rupa sehingga dari sisi software kita bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda. Nah, itulah pentingnya instruction set architecture. Ya, jadi kita bisa memaksimalkan fungsi hardware-nya secara maksimal, secara optimal, gitu ya, efisien dan sebagainya sehingga bisa menghasilkan sebuah komputer yang baru. Ya, mungkin dengan sistem operasi yang berbeda misalnya, gitu ya. Sehingga bisa menciptakan sebuah tampilan yang baru, yang berbeda dengan komputer-komputer yang lain. Paham ya? Jadi kadang kalau kita lihat nih komputer Apple kenapa mahal-mahal orang beli juga? Ya karena dia menawarkan sesuatu yang berbeda. Ekosistemnya beda misalnya. Gitu ya. Kemudian dia lebih stabil misalnya. Lebih tahan virus contoh misalnya. Dan sebagainya lah. Nah, itu bagaimana orang bisa menciptakan hal seperti itu. Ya. Sementara komputer yang kita gunakan nih yang PC biasa misalnya pakai Windows dan sebagainya itu lebih sering tertular virus misalnya, ya kan? Kemudian bisa lebih cepat rusak. Itu kenapa? Pasti ada sesuatu hal. Ya, walaupun harganya murah, gitu ya, tapi orang kenapa lebih memilih yang Apple? Ada yang seperti itu ya. Kalau bisa pakai Apple susah pindah ini. Kenapa ya? Ada sesuatu yang ditawarkan. Ya, walaupun hardware sama nih, katakanlah sama. Dulu kalau kita bicara Apple nih antara Apple dengan PC biasa sama Intel Core i5, Core i7 itu sama, RAM-nya sekian, DDR4 sama, hard disk-nya sama, gitu dan sebagainya sama persis. Kalau saya copot nih hardware-nya itu sama persis. Cuma kenapa ketika kita pasang dengan misalnya kita pakai katakanlah RAM-nya nih, kita copot, kita pasang, slotnya sama persis, tapi nggak mau nyala.
ketika kita pakai RAM yang biasa, yang bukan untuk Apple gitu ya. Nah, itu karena ada sesuatu hal yang dibedakan di situ, yang dimanipulasi. Gitu ya. Nah, itulah fungsi dari ISA ini. Bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan hardware yang ada ya, sehingga bisa tampil secara maksimal di sisi softwarenya. Ya. Nah, itu letak paling penting atau titik paling terpenting dari sebuah arsitektur komputer. Gitu ya. Ini contoh ISA ya. Kalau udah bicara ISA nih, ini komputernya pasti beda. Artinya dia menampilkan tampilan berbeda, fungsinya pun mungkin beda dan sebagainya. Ya, contoh ada komputer digital Alpha pada saat itu, ya. Ada komputer HP PA-RIS atau RISC. Ada komputer SunSpark, ada komputer SGI MIPS, ada komputer Intel. Ya, itu semua arsitekturnya beda. Ya, beda. Ya, nah jadi sehingga itu akan menimbulkan dari sisi softwarenya, dari sisi penggunaannya pun akan berbeda satu sama lainnya. Gitu ya. Aku tutup sebentar. Bentar. Muncul? Belum muncul belum? Udah ya. Nah jadi itu contoh ISA ya. Jadi kalau kita punya ISA yang berbeda, udah pasti komputernya beda dengan yang lain. Pasti itu. Oke. Nah, ini contoh penerapan aja gitu. Jadi kita harus memahami bagaimana memanipulasi data yang ada di dalam sebuah komputer, gitu ya. Jadi instruksinya, kategorinya misalnya load store komputasional seperti apa, jumpingnya, range-nya kayak gimana, percabangannya gitu ya, floating point datanya seperti apa, memory manajemennya seperti apa, spesialnya gimana. Nah, kita harus bisa memanipulasi itu semua, ya, sehingga hardware-nya sendiri walaupun sama tapi bisa kita susun sedemikian rupa sehingga bisa lebih efisien jalurnya. Contoh misalnya, gitu ya. Instruksinya formatnya bisa lebih stabil misalnya, bisa datanya sedikit atau bitnya kecil tapi dia bisa stabil, itu kan sesuatu hal yang baru misalnya, contoh gitu ya. Nah, itu penerapan ISA. Kemudian bisa lagi organisasi, lingkup berikutnya nih ya. Tadi ada teknologi, interface, sekarang organisasi. Ya. Nah, bagaimana karakteristik, kapabilitas dan performance dari masing-masing unit fungsional. Jadi harus kalian pahami juga tuh ya. Prosesor seperti ini cocoknya dipakai di mana misalnya. Ya. Dengan komponen yang kayak gini kita bagusnya pakai memori yang kayak gimana. Contoh ya, komponen segini kita media penyimpanannya yang seperti apa. Nah, itu harus cocokologi istilahnya gitu ya, dipahami isinya seperti apa ya, kapabilitasnya, performance-nya ya, itu harus benar-benar dipahami. Kemudian bagaimana komponennya terinterkoneksi ya, bagaimana aliran informasinya antara komponen-komponen tersebut ya, bagaimana logika kontrol aliran datanya ya, atau aliran informasinya ya, RTL-nya kayak gimana, register transfer levelnya, itu organisasi ya. Jadi harus dipahami juga bahwa komponen-komponen tersebut punya karakteristik ya, punya kapabilitas, punya performance ya, punya aliran datanya, punya pengontrolnya, punya transfer datanya dan sebagainya. Itu pakai datanya seperti apa, bahasa register transfernya seperti apa, itu harus dipahami dalam organisasi datanya atau organisasi hardware-nya lah, gitu ya. Nah, ini yang kalian pelajari kemarin, dari input masuk ke memori gimana dulu gitu ya, dari memori kemana, dari prosesor kemana lagi, itu aliran datanya itu seperti apa flow-nya.
ya. Kemudian bahasa transfernya tuh pakai bahasa transfer yang kayak gimana. Itu dalam banget kan. Nah, itu seorang perancang komputer harus memahami itu semua. Gitu ya. Ini contoh organisasi lah ya. Jadi gambar aliran mesinnya tuh kayak gimana ya. Jadi DRAM-nya dipasang di mana, memorinya di mana, apa namanya prosesor. Kemudian yang berikutnya adalah aplikasi. Ya, aplikasi ini ya kenapa penting juga dalam lingkup arsitektur komputer ya, karena pada akhirnya komputer yang kalian bangun, kalian rancang atau yang kita rancang, kita bangun sedemikian rupa, kita desain, itu pada akhirnya akan digunakan oleh usernya untuk sebuah kebutuhan. Ya. Nah, kebutuhannya apa? Nah, itu kan dibutuhkan aplikasi. Ya. Nah, aplikasinya seperti apa? Gitu ya. Nah, jadi ini yang sangat dibutuhkan oleh seorang perancang komputer ya atau arsitek komputer untuk memahami aplikasi-aplikasi apa saja yang kira-kira memang dibutuhkan untuk komputer yang kita rancang. Ya. Karena pada dasarnya jenis komputer banyak. Kalian kan sudah belajar nih. Ya, secara klasifikasinya ya, ada yang disebut komputer mini. Ada yang disebut komputer ya kan? Ada general purpose, ada kita mau buat komputer yang kayak gimana? Ya, nah tentunya akan disesuaikan dengan aplikasinya nanti. Aplikasinya seperti apa yang bisa kita pasang di komputer yang kita buat. Ya, kalau special purpose berarti kan kita hanya mengkhususkan komputer tersebut untuk sebuah pekerjaan. Gitu ya. Khusus satu pekerjaan saja. Berarti kita nggak perlu aplikasi yang banyak. Ya, cukup satu aplikasi, tapi dia khusus misalnya. Aplikasinya apa? Nah, itu yang harus dipikirkan. Oke. Jadi aplikasi ini kan contohnya banyak nih, misalnya desain kita menggunakan CAD, ya itu untuk manufaktur lah. Ya. Untuk Office ya kita presentasi, spreadsheet, processor dulu, standarnya multimedia, apalagi ya kayak Photoshop dan sebagainya, web itu gimana, Java itu gimana, net itu. Jadi masing-masing aplikasinya berbeda satu sama lainnya. Ya, tinggal bagaimana kita mendesain komputer kita untuk kebutuhan atau sebuah kebutuhan yang seperti apa. Ya, apakah kebutuhannya khusus atau kebutuhan yang general. Ya. Nah, itu perlu dipikirkan juga aplikasinya. Oke. Nah, yang terakhir yang disebut dengan simulasi dan pengukuran kinerja. Ya, jadi pada dasarnya ketika kita merancang, selesai dirancang nih, ya, kita harus mengukur ya atau mensimulasikan bahwa komputer yang kita buat ini apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, jadi arsitektur ini pada dasarnya pada akhirnya adalah sebuah proses yang iteratif, yaitu mencari lingkup desain yang mungkin pada semua level sistem komputer. Jadi dari mulai level yang paling bawah kita merancang hardware-nya sampai mungkin yang paling atas yaitu di level penggunanya, usernya itu siapa? Apakah efisien nggak? Mudah digunakan nggak? Ya, kalau sulit dipakai, buat apa kita menciptakan komputer? Ya, jadi komputer yang kita ciptakan harusnya memudahkan penggunanya sebisa mungkin. Ya, memudahkan penggunanya. Ya, sehingga sangat kompleks gitu ya, arsitektur ini kompleks ya. Kita dari mulai merancang yang paling bawah hardware-nya, mesinnya, sampai dengan level tadi di aplikasinya itu seperti apa. Oke. Nah, kalau kita bicara lagi ya antara desain dan analisis secara kebutuhannya gitu ya. Di situ ada biaya. Gitu ya. Jadi sebuah komputer yang bagus, yang baik ya adalah bagaimana kita membuat komputer dengan hardware yang cukup ya, tapi dari sisi kreativitas dia menciptakan sebuah hal yang baru yang memudahkan penggunanya dari segi kemudahan. Oke, jadi komputer ini
nggak harus misalnya kita bikin komputer mahal dengan spek yang wah, ya, tapi ternyata komputernya akan sulit dipakai oleh usernya, nggak akan laku. Ya kenapa? Karena dengan spek yang wah, yang super gitu ya, pasti harganya mahal. Ya, udah beli harga mahal, dari sisi biayanya, hardware-nya kita pakai yang biasa saja misalnya ya, tapi dia punya kemampuan yang lebih. Justru orang yang akan beli itu yang seperti itu. Itu ya. Contoh apa? Sering kalian temukan nggak? Sebagai contoh aja, yang HP itu kalian sering lihat. Ada HP dengan harga yang mungkin lebih murah dari HP yang istilahnya flagship gitu ya, HP mahal, HP belasan juta, puluhan juta, tapi kinerjanya mungkin sama dengan HP yang harganya 5 juta, 4 juta. Itu ya, orang pilih yang mana? Ya pasti beli yang murah. Benar ya? Dengan segala keterbatasan, pasti akan beli yang murah. Ya, begitu juga di komputer sama, ya. Orang nggak mungkin beli yang mahal-mahal buat apa kalau duitnya juga kan misalnya terbatas. Ya, justru yang ditawarkan adalah kinerjanya kan. Karena komputer yang kita lihat adalah dari sisi kinerjanya, bukan dari sisi hardware-nya. Walaupun hardware-nya akan mengikuti pasti. Gitu ya. Tapi bagaimana sebisa mungkin kita sebagai perancang dengan hardware yang biasa, tapi menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Yaitu dari sisi aplikasinya. Gitu ya. Sebisa mungkin ya seperti itu. Oke, jadi biaya berbanding dengan analisis kinerja itu dua hal yang berbeda. Jadi ide bagusnya adalah bagaimana kita mengeluarkan biaya seminimal mungkin untuk merancang komputer dengan kinerja yang semaksimal mungkin. Gitu ya. Jadi nggak harus buat dengan prosesor yang super, misalnya pakai prosesor yang paling cepat saat ini pakai, gitu ya. Kemudian pakai memori yang paling besar, ya. Apalagi penyimpanan yang paling cepat, yang paling besar kita pasang di situ, otomatis kan harganya mahal. Benar nggak? Nah, orang pada mau beli nggak? Kalau kinerjanya sama, ya mendingan orang pakai yang lebih murah aja. Gitu ya, kecuali kalian menawarkan suatu hal yang memang berbeda, jauh dengan yang lain. Nggak masalah, mahal. Contohnya komputer Apple. Mahal kan? Tapi orang kok mau beli. Kenapa? Karena dia menawarkan sesuatu di sisi performanya. Gitu ya. Jadi bukan cuma di sisi hardware-nya saja dipikirkan, tapi dari sisi performa juga harus dipikirkan, dari sisi penggunaannya, gitu ya. Karena pada akhirnya komputer yang kita pakai itu pada akhirnya dilihat dari sisi kemudahan menggunakan komputer tersebut seperti apa. Paham ya? Jadi kesimpulannya, nah, arsitektur komputer tuh luas sebenarnya ya. Jadi seperti tadi yang saya katakan di awal, kalian bicara arsitektur butuh atau apa yang ada di mana kalian kata-katanya, ada desain, ada bahan bangunan kalian harus pikirkan, ada rancang banyak juga, dari mulai sisi hardware-nya, layout-nya kita pikirkan, sirkuit desainnya kalau perlu kita buat sendiri komponennya, digital desainnya juga seperti itu ya, data pad-nya ya. Tapi yang terpenting di antara ini adalah di instruction set arsitekturnya ya. Jadi bisa saja kita memanipulasi data yang misalnya nih layout-nya mungkin sama aja dengan komputer-komputer yang umum kita bisa gunakan. Tapi ketika arsitektur setnya ini berbeda, nah mungkin itu akan menampilkan di sisi aplikasinya berbeda juga. Operating sistemnya pun berbeda misalnya. Compilernya beda, firmware-nya pun beda. Itu bisa saja. Gitu ya. Walaupun di bawahnya ini sama semua contoh. Gitu ya.
Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita membuat dari nol pun bisa, artinya layoutnya kita rancang sendiri, sirkuit desainnya sendiri, digital desainnya kita rancang sendiri, ya bisa juga, ya kalau komputernya memang punya kebutuhan yang khusus, sangat khusus, ya kita rancang sendiri. Set design interface dan computer organization hardware komponen logic. Jadi kenapa erat kaitannya antara arsitektur komputer dan organisasi sistem komputer ya? Karena dua materi ini punya hubungan yang erat sekali. Ya, jadi bukunya pun satu sebenarnya ya, organisasi dan arsitektur komputer. Kalau kalian punya bukunya William J. Stelling itu organisasi dan arsitektur komputer, karena ya yang dipelajari yang mengenai ini ya, hardware-nya dari mulai hardware ya, set instruksi dan sebagainya sampai dengan aplikasi. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau tanyakan dulu sebelumnya? Cukup ya. Jadi untuk pertemuan minggu ini itu dulu. Akan saya share dulu. Oke, kalau gitu silakan diisi aja dulu absensinya untuk minggu ini ya, minggu keempat. Jadi minggu depan